Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul The Use of Force Under Islamic Law. Perkenalkan, saya Awani Saina dengan akhiran NIM 325 bersama teman-teman saya yang lain, Mailani Puryantika dengan akhiran NIM 195, Anissa Soleha Nurrohim dan akhiran NIM 316, Zakira Fitri Amalia dengan akhiran NIM 324. Jadi di sini saya akan membahas pada bagian pendahuluan. Dalam artikel yang telah kami bedah bersama, kami menganalisis bahwa penggunaan kekerasan dalam hukum Islam, terutama dalam hal situasi di mana tindakan kekerasan dapat dibenarkan atau jus ad bellum. Artikel ini menyatakan bahwa teori ofensif jihad tidak dapat dipertahankan, dan hukum Islam hanya memungkinkan penggunaan kekuatan untuk membela diri. Artikel yang telah kita bahas juga terdiri dari 4 bagian, yang dimana bagian pertama itu membahas mengenai dasar-dasar penggunaan kekuatan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan bagian kedua itu dibagi menjadi 3 bagian dan membahas tentang teori ofensif dan defensif, penggunaan kekuatan dalam pembelaan antisipatif, dan siapa yang dapat mengizinkan atau merekomendasikan jihad. Sekian dari saya. Jus ad bellum yang berarti berusaha, berjuang, dan berupaya adalah komponen jihad dalam tradisi Islam. Jihad ini dibagi menjadi 2, jihad besar yaitu pemurnian diri, jihad kecil yaitu perjuangan membela diri yang dilakukan dengan lidah, pena, ataupun pedang. Pada tingkat pribadi, jihad adalah mencari kebahagiaan dengan meraih keridhaan Allah. Pada tingkat eksternal, jihad adalah mencari perlindungan untuk diri sendiri, yang seharusnya tidak dilakukan dengan kekerasan. Contoh ideal jihad adalah penyelesaian masalah internasional melalui perundingan diplomatik. Ini termasuk upaya diplomatik yang dilakukan oleh negara-negara Muslim untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. Penggunaan kekuatan untuk membela diri, juga dikenal sebagai jihad dengan pedang, adalah upaya terakhir. Dalam artikel ini, istilah jihad digunakan dalam konteks penggunaan kekuatan untuk membela diri. Teori jihad dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah teori pertahanan. Sebagai kesimpulan, Al-Quran secara jelas memungkinkan penggunaan kekuatan dalam beberapa situasi, terutama ketika melindungi diri sendiri dan orang muslim yang dilecehkan. Pada surat kedua ayat 190 melarang agresi tetapi mengizinkan penggunaan kekuatan sebagai pembelaan diri. Dan pada ayat ke-39 memberikan izin untuk berperang dalam membela diri bagi mereka yang dianiaya. Selain itu, surat 4 ayat 75 memberikan izin untuk membela muslim lain yang tertindas dan tidak mampu membela diri. Al-Quran juga menjelaskan kemungkinan penggunaan kekuatan untuk melindungi semua orang yang tertindas berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Misalnya, surat 5 ayat 32 yang menyatakan pentingnya menyelamatkan nyawa manusia. Dalam situasi tertentu, Al-Quran juga mengizinkan penggunaan kekuatan terhadap muslim lain yang melakukan agresi untuk menjaga keadilan dan perdamaian. Oleh karena itu, teori pertahanan jihad dalam Al-Quran mencakup penggunaan kekuatan untuk membela diri, melindungi orang yang muslim yang tertindas, menjaga bencana bagi manusia, dan memberikan otoritas muslim untuk menggunakan kekuatan terhadap pemberontakan. Selain jihad, penggunaan kekuatan antisipatif dalam bacaan tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Quran mengatur penggunaan kekuatan secara bijaksana untuk melindungi umat muslim. Al-Quran memungkinkan penggunaan kekuatan antisipatif ketika terjadi ancaman serangan terhadap wilayah muslim. Ini menunjukkan bahwa Islam menghargai ide mempersiapkan dan melindungi umat Islam dari ancaman dari luar. Selain itu, Al-Quran menekankan betapa pentingnya mempertahankan kepercayaan dan menjalankan perjanjian dengan penuh kesadaran. Meskipun perjanjian dengan orang yang tidak beragama Islam itu tetap boleh, dan diinginkan pemutusan perjanjian hanya dapat dilakukan jika ada bukti yang jelas bahwa seseorang telah melanggar atau mengkhianati perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan keadilan, iman, dan tanggung jawab dalam hubungan antara orang muslim dan orang non-muslim. Selain itu, ada aturan yang jelas untuk penggunaan kekuatan dalam pertahanan diri. Muslim diharuskan untuk memberi peringatan kepada pihak lawan dan menyatakan bahwa perjanjian telah dilanggar sebelum menggunakan kekuatan. Dalam Islam, penggunaan kekuatan tanpa pemberitahuan sebelumnya dianggap haram, menunjukkan betapa penting transparansi dan keadilan dalam konflik. Contohnya, sejarah seperti pertempuran Badar juga menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam kehidupan nyata. Lalu, siapa yang boleh menyatakan jihad? Dari bacaan tersebut dapat disimpulkan setelah kematian Nabi Muhammad, terdapat seorang khalifah atau pemimpin
yang memiliki wewenang untuk melakukan jihad defensif. Setelah konsultasi dan mendapatkan dukungan publik, keputusan untuk memulai jihad defensif harus dibuat. Al-Quran memberi kita arahan yang jelas tentang bagaimana kita harus taat kepada pemimpin yang kita pilih. Namun, dalam situasi di mana pemerintah dianggap tidak Islam atau kehilangan dukungan publik, individu atau kelompok tertentu dapat menyatakan jihad setelah ditempatkan dalam posisi otoritas menurut hukum Islam setelah memperoleh dukungan dan kepercayaan publik. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam keputusan untuk menyatakan jihad dapat melibatkan proses diskusi dan pertimbangan dukungan publik. Selain itu, ada penjelasan tentang status kelompok bersenjata non-negara dalam Islam. Kelompok bersenjata ini tidak memiliki wewenang untuk melakukan jihad atas nama negara muslim, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk memberontak terhadap pemerintah yang dianggap tidak Islam. Prinsip Islam mengatur hubungan antara kelompok bersenjata ini dan negara muslim. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa penyataan jihad defensif dalam Islam memerlukan konsultasi dan kepercayaan publik dan harus dilakukan oleh mereka yang memiliki otoritas menurut prinsip Islam. Yang kedua yaitu batas penggunaan kekuatan. Ketika suatu qital atau pertempuran atau konflik bersenjata itu dimulai, hal itu tidak berarti bahwa para pejuang muslim bebas menggunakan kekuatan tanpa batasan. Nah, sumber utama hukum Islam ini didasari memang harus memberikan batasan pada cara dan metode yang digunakan selama berperang tersebut. Hukum qital Islam memiliki 4 prinsip dasar, yaitu kebutuhan militer, kemanusiaan, perbedaan, dan proporsionalitas. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan militer. Al-Quran mengizinkan penggunaan kekuatan hanya untuk mencapai tujuan militer. Nah, di mana terjaminnya sasaran militer ini, pasukan Islam harus menghentikan serangan mereka jika yaitu bahwa berperang hingga agresor itu dikalahkan, tidak melakukan kejahatan fitnah, atau lebih memilih berdamai daripada berperang. Nah, yang kedua adalah perbedaan. Perbedaan itu adalah salah satu prinsip dasar hukum Islam mengenai konflik bersenjata. Ini dijelaskan dalam Quran surat kedua ayat 190 yang mengandung 3 prinsip penting. Yang pertama yaitu umat Islam diberi izin untuk berperang. Kedua, perang hanya diperbolehkan terhadap mereka yang berperang melawan umat Islam. Yang ketiga, umat Islam diperingatkan untuk tidak melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga, proporsionalitas. Proporsionalitas adalah aturan kunci ketiga dalam hukum qital Islam. Prinsip jelas ini ditetapkan dalam Al-Quran dan beberapa ayat untuk tidak saling balas dari kejahatan itu tidak baik. Dan yang keempat, kemanusiaan. Kemanusiaan sebagai prinsip berkaitan dengan hukum qital Islam, namun relevan untuk dibahas secara singkat. Seperti yang kita ketahui, kemanusiaan itu atau kepedulian terhadap kemanusiaan juga tercermin dalam prinsip-prinsip Islam yang dipegang teguh oleh Islam. Hal ini menunjukkan bahwa non-kombatan tidak boleh dirugikan, namun pertempuran dan orang lanjut usia akan kehilangan perlindungan jika mereka memberikan nasihat atau bantuan dalam merencanakan perang. Kemanusiaan dalam perang sendiri harus ditunjukkan kepada kedua belah pihak. Oleh karena itu, tidak wajib bagi anak-anak, orang lanjut usia, dan orang lemah untuk ambil bagian dari konflik. Menghentikan penggunaan kekuatan. Al-Quran menekankan pentingnya menerima tawaran perdamaian saat konflik seperti dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 61 yang berbunyi, jika mereka condong kepada perdamaian maka terimalah dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh ia maha mendengar dan maha mengetahui. Tawaran perdamaian harus diterima meskipun ada kecurigaan, selama ada bukti yang terlihat. Kecurigaan saja bukan alasan untuk menolak perdamaian. Umat Islam harus siap berperang jika diperlukan,
tetapi juga harus selalu mengupayakan perdamaian jika musuh menginginkannya. Ali mendukung ini dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 192 yang berbunyi, apabila mereka berhenti memerangi kalian dan berhenti dari kekafiran, maka berhentilah memusuhi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Perang untuk membela umat Islam dan tanah air di jalan Allah yang Maha Pengasih dan Pengampun harus dilakukan dengan belas kasih. Ayat-ayat ini memandu penggunaan kekerasan dalam Islam dan diterapkan pada situasi gencatan senjata, seperti merawat yang terluka dan mengubur yang mati. Pada artikel ini dapat disimpulkan bahwa hukum Islam membolehkan penggunaan kekuatan untuk membela diri sehingga teori jihad ofensif tidak dapat dipertahankan. Semua negara muslim telah menerima piagam PBB yang hanya mengizinkan penggunaan kekerasan untuk membela diri. Negara-negara muslim modern harus sejalan dengan piagam PBB tersebut karena mereka berkomitmen untuk menerapkan hukum internasional dengan itikat baik. Aktor non-negara tidak bisa menyatakan jihad atas nama negara muslim kecuali mereka memiliki kekuasaan yang setara atau lebih besar dari pemerintah. Hubungan antara aktor non-negara di negara non-muslim adalah negara muslim diatur oleh Quran Surat Al-Hujarat ayat 9. Kemudian pentingnya memahami hukum Islam dalam konteks hukum internasional. Pertama, negara muslim umumnya menganut doktrin dualis di mana hukum yang bertentangan dengan Islam tidak berlaku. Pengadilan tinggi di negara-negara ini memeriksa kesesuaian hukum internasional dengan prinsip-prinsip Islam. Kedua, negara muslim meratifikasi perjanjian internasional dengan hati-hati untuk memastikan kesesuaiannya dengan hukum Islam, seperti Konvensi Jenewa, yang dapat mengajukan keberatan atas bagian-bagian tertentu. Mereka menerima aturan-aturan yang berlaku dalam piagam PBB dan tidak melihat adanya konflik dengan hukum Islam. Contohnya, Undang-Undang Dewan Keamanan PBB tahun 1948 yang disahkan Pakistan sejalan dengan pasal 41 piagam PBB. Artikel ini menyoroti bidang-bidang kesesuaian dan konflik antara hukum Islam dan hukum internasional, membantu negara-negara muslim menerapkan hukum internasional secara efektif dan mencegah ratifikasi perjanjian yang bertentangan dengan hukum Islam. Sekian dari saya. Sekian pemaparan dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.